Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di sore hari umat-Mu baik yang ada di gedung gereja ini, maupun juga kami yang ada di rumah masing-masing, kami bersama-sama bersatu hati untuk bukan saja beribadah, tapi di dalamnya, di dalam ibadah itu, kami juga menyediakan ruang seluas-luasnya bagi firman Tuhan yang diberitakan. Firman Tuhan yang senantiasa mendorong kami. Firman Tuhan yang senantiasa memulihkan hidup kami. Sehingga di dalamnya Tuhan, kami beroleh kekuatan, kemampuan untuk menjalankan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan ini sungguh menguatkan jemaat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul 5 dimulai ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20, mulai ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakaian, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, baik saudara yang ada di gedung ini maupun juga di rumah masing-masing, tema kita pada Minggu Paskah ini adalah kebangkitan Kristus yang memulihkan. Jadi kita masih ada ya di dalam minggu-minggu Paskah sampai 7 minggu. Nah saudara, bicara tentang memulihkan ini menarik. Kenapa? Karena bicara tentang memulihkan itu mau memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana setiap orang pada umumnya saudara itu mengalami trauma. Bapak Ibu coba ya, kalau ini yang gampang saja ya, dalam kehidupan kita di dalam kita sekarang ini ada di dalam masa pandemi ya, saudara nggak usah jauh-jauh. Ketika misalnya ada orang yang batuk atau bersin, lalu pikiran kita apa? Wah, COVID nih. Saya dulu kalau namanya batuk sama bersin saya cuek aja ya, maksudnya itu flu biasa gitu ya. Tapi kalau sudah batuk-batuk, sudah bersin, pikirannya sudah COVID. Dan pikirannya juga jadi resah. Kenapa? Aduh, jangan-jangan orang sekitar saya ini merasa terganggu begitu ya, takut. Pada lari gitu, menjauh. Nah ini salah satu bentuk yang sangat sederhana bagaimana ternyata trauma itu juga bisa dialami oleh banyak orang. Dan karena itu kita tidak perlu malu begitu ya, kalau kita bicara tentang trauma ini saudara. Karena yang namanya trauma ini bisa terjadi bukan saja ketika pada saat ini kita ada di dalam masa pandemi, tetapi juga trauma-trauma masa kecil atau trauma-trauma masa lalu kita yang benar-benar kita alami dan rasakan ternyata tanpa disadari oleh kita telah terbawa sampai sekarang. Sehingga tidak heran saudara bahwa trauma-trauma itu akan terlihat. Dari apa Bu? Nah itu bisa kita lihat misalnya kalau orang yang mudah sekali cemas. Ya, orang yang mudah sekali cemas atau disebut dengan anxiety. Ya, itu hati-hati. Jangan-jangan punya trauma nih. Atau misalnya orang yang
orang yang mudah tersinggung atau sensitif. Itu juga ada hal-hal mungkin di dalam diri kita yang mengingatkan kita kembali, lalu ada triggernya gitu ya, muncul lagi. Atau misalnya ketika kita menjadi orang yang cepat bertindak sampai kita belum berpikir dulu mesti melakukan apa. Nah, orang-orang demikian disebut orang-orang impulsif, ya. Dan ada juga orang-orang yang pikirannya ya, dan tindakannya itu tidak bisa dikendalikan. Itu disebut dengan kompulsif, ya. Atau orang yang selalu membawa-bawa beban rasa bersalah, ya. Merasa guilty, rasa bersalahnya itu begitu besar dibandingkan dengan ya pengampunan yang Allah berikan. Atau hal lain lagi ketika kita menjadi orang yang berdiri atas pembenaran diri kita. Ini memang secara susah ya untuk dideteksi. Biasanya orang akan mengatakan, itu kan semua orang juga begitu. Nah, saudara, walaupun memang kita melihat secara fisik kita baik-baik saja, tapi kita harus menyadari bahwa seringkali kita mengalami hal yang namanya psikis kita terganggu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau di masa-masa pandemi ini, kecemasan banyak orang tuh begitu kuat dibandingkan dulu. Nah, untuk itulah, saudara, kita bersyukur karena pada sore hari ini kita bisa belajar. Belajar lewat murid-murid Tuhan Yesus. Yang juga ternyata mereka juga mengalami trauma dalam hidup mereka. Di dalam pembacaan kita, ketika kita membaca bagian Yohanes 19 ayat ke-20, itu dikatakan di sana. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara, dari ayat ini ada dua hal ya yang menggambarkan bahwa murid-murid itu terganggu secara psikologis. Apa itu? Yaitu kata pintu-pintu terkunci dan juga takut. Ya, pintu-pintu terkunci dan takut ini sebenarnya hendak menggambarkan adanya goncangan batin yang begitu kuat pada saat mereka melihat ya dengan mata kepala sendiri bagaimana guru yang mereka kasih itu mengalami penyaliban dan akhirnya mati. Nah, saudara, karena itu goncangan batin tersebut sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ilmu psikologi itu disebut dengan PTSD. PTSD itu apa? Post Traumatic Stress Disorder. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah seseorang yang mengalami gangguan secara psikologis berupa stres setelah mengalami kejadian atau peristiwa yang traumatis. Sehingga mengalami perubahan perasaan, pemahaman dan perilaku dalam merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu juga perubahan-perubahan terhadap respon umumnya itu bersifat negatif. Nah, yang bersifat negatif ini adalah di dalam dirinya itu selalu mengalami apa yang namanya ingatan intuitif. Ingatan intuitif itu saudara itu adalah ingatan yang tidak diinginkan tapi seringkali muncul. Itu bisa terjadi. Kita baru bangun tidur saja gitu ya, mestinya kan segar gitu ya. Tapi kalau ada trauma, ada sesuatu peristiwa yang begitu menyesakkan kita, itu bangun tidur saja kita langsung tiba-tiba diserbu dengan pikiran negatif kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tanpa sadar, ya, kita menghindar atau kita membiarkan diri kita di dalam stres itu. Nah, saudara, pengalaman post-traumatik ini yang terjadi pada murid-murid sebenarnya tidak bisa terelakkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus yang mereka kasihi itu guru mereka disalibkan dan matinya juga secara tragis disalibkan. Nah, kondisi post traumatik ini semakin diperberat lagi dengan apa?
dengan situasi di mana mereka adalah orang-orang yang sangat mengagumi kuasa dan hikmat dari Yesus. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang begitu ya. Di satu sisi mereka melihat Yesus sebagai orang yang seringkali membuat mujizat dan luar biasa mujizatnya itu ya. Bagaimana 5.000 orang bisa diberi makan. Lalu mereka melihat bagaimana Tuhan itu bisa menundukkan angin badai di Danau Genesaret. Ya. Dan orang mati seperti Lazarus bisa dibangkitkan. Ini kan sesuatu yang kalau mereka tuh sudah kagum sekali gitu ya. Melihat Yesus. Tetapi di lain sisi mereka melihat juga dengan mata kepala sendiri. Orang yang berkuasa itu. Yang luar biasa itu. Kok bisa mati? Dan membiarkan dirinya dianiaya sedemikian rupa. Tanpa ada kekuasaan yang sepertinya berperan dalam peristiwa itu. Dan itulah sebabnya ini yang membuat trauma pada diri murid-murid Yesus itu terlihat sekali. Nah mereka pada saat itu saudara bingung gitu ya. Bingung, takut, dan semua berkecamuk di dalam diri mereka. Nah saudara, seorang yang bernama Leon Festinger itu memberikan satu penjelasan ya dalam bukunya A Theory of Cognitive Dissonance yang mengulas suatu kejadian traumatik ya, yang bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok orang itu mengalami dissonansi kognitif ya. Yang artinya saudara itu suatu kondisi yang tidak nyaman yang dialami seseorang berupa tekanan psikologis. Sebab ia memiliki 2 atau lebih kognisi. Ya, seperti tadi di satu sisi melihat guru mereka yang luar biasa dengan kuasanya, tapi di lain sisi melihat guru mereka yang tidak berdaya. Dan ini sesuatu yang seringkali bertentangan. Nah kalau ada dalam situasi seperti itu, biasanya orang yang mengalami seperti itu, saudara itu akan mengalami reaksi yang disebut dengan perilaku stres atau menghindar. Nah contohnya seperti apa? Jadi contohnya ini ada satu peristiwa saudara di tahun 1994 ya, dari seorang rabi yang dianggap Mesias ya, yang bernama Menahem Mendel Schneerson ya. Jadi Menahem ini saudara ini guru mereka yang luar biasa, mereka anggap Menahem ini sebagai seorang Mesias begitu ya. Tapi di lain sisi mengalami sakit stroke. Nah para pengikutnya ini memberikan satu klaim bahwa Schneerson ini atau Menahem ini adalah Mesias dan ia tidak akan bisa mati karena dia Mesias. Dan jikalau ia mati, maka mereka mengatakan bahwa matinya itu bukan mati seperti biasa, matinya itu karena ia akan bangkit dari kematian. Nah disinilah mereka mengalami yang namanya disonansi kognitif itu. Yaitu di antara kognisi gurunya yang sakit stroke, yang tidak berdaya itu, tapi juga ada kognisi yang berupa keyakinan bahwa ia Mesias. Sehingga disonansi kognitif ini membawa satu hal, ya, mereka melihat Schneerson ini sebagai orang yang bangkit dari kematian. Dan tentunya saudara, kalau dia mengatakan, oh iya mati, tapi dia mati, dia bangkit. Kenapa? Karena sebenarnya murid-murid atau pengikut-pengikutnya itu tidak bisa terima kenyataan yang ada. Sehingga timbullah pemikiran yang baru. Ya. Nah bagaimana saudara kalau kita melihat dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ya. Saudara berbeda. Di dalam pembacaan kita, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 27-32, itu mengisahkan tentang para murid Yesus pasca kematian yang memberikan kesaksian di depan Sanhedrin. Ya, yaitu Sanhedrin itu adalah mahkamah agama Yahudi. Pada saat itu, imam besar menegur dan mengancam para murid Yesus. Yaitu dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 28, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang ini kepada kami.
Lalu ini yang menarik. Apa jawaban murid-murid saat itu, saudara-saudara? Jawaban murid-murid yang diwakili oleh Petrus itu mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Akibatnya saat itu, saudara, para murid Yesus itu disiksa. Sebab mereka tetap teguh menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang wafat dan bangkit. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 41 menggambarkan di sana bagaimana bagaimana suasana hati dan juga perasaan para murid setelah mereka disiksa karena kesaksian iman mereka. Dikatakan di sana rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka tidak membuat, di sini saudara, tidak membuat suatu rasionalisasi atau pembenaran diri. Tetapi mereka menerima proses itu. Ya. Tapi di balik itu, mereka menjelaskan satu kesaksian iman. Di mana mereka berjumpa dengan Yesus ketika pintu-pintu itu terkunci. Dan mereka ada di tengah-tengah rasa takut. Nah, kehadiran Yesus yang telah bangkit di tengah-tengah rasa takut dan ketidakberdayaan mereka itu mendorong mereka memiliki satu kuasa untuk berani melawan para pemimpin-pemimpin yang pada waktu itu sengaja menyiksa mereka, menekan mereka. Jadi saudara, kita melihat di sini para murid ya tidak marah atau tidak takut, tapi juga tidak trauma dengan penganiayaan yang dilakukan Sanhedrin. Sebaliknya mereka gembira. Gembira karena apa? Sebab mereka bisa melihat dari kacamata baru. Yaitu bahwa penderitaan yang mereka alami itu dianggap layak. Penghinaan yang mereka alami itu dianggap layak. Sehingga mereka merasa gembira. Sukacita mengalir dalam hidup mereka. Nah saudara, memang ini tidak mudah untuk bisa kita terima dengan akal kita. Kita hanya bisa menerimanya itu lewat iman. Dan proses peristiwa yang saudara dan saya alami. Karena saya seringkali juga melihat Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dalam situasi yang sebenarnya kita bilang pelik, ya, menakutkan gitu ya. Tapi ternyata orang itu bisa menunjukkan bentuk dari imannya. Saya jadi ingat dulu ketika saya melayani di GKI Seroja gitu ya. Itu ada satu orang bapak. Bapak itu mengalami sakit kanker. Kankernya itu berat. Karena lama sekali Bapak itu mengalami sakit kankernya. Sampai pada satu saat dia harus dioperasi ya. Ini yang masih saya ingat sampai sekarang ini. Si Bapak itu dibawa ke ruang operasi. Nah, ketika dia dibawa ke ruang operasi itu yang dinyanyikan adalah lagu Haleluya. Ini sesuatu yang membuat saya pada waktu itu merinding gitu ya. Kok orang dalam keadaan kondisi sakit kanker ya, lalu juga tekanannya luar biasa karena mau dioperasi, nggak tahu nanti setelah operasi itu akan selamat atau tidak. Tapi dia bisa memuji Tuhan. Dari mana kekuatan itu? Dan saya yakin dan percaya itu dari kuasa Tuhan yang menghadirkan iman, yang memampukan dari segala kelemahan dan ketidakberdayaan itu untuk menghadapinya. Nah saudara, kita selaku orang-orang percaya tentu menghadapi situasi yang berat. Tapi banyak sekali saya mendengar kesaksian-kesaksian orang percaya yang setia dalam imannya. Menunjukkan bahwa ia mampu di tengah-tengah tekanan yang berat untuk senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Nah hari ini saudara, saya mau mengkaitkan gitu ya. Bagaimana saudara yang saat ini akan dilantik menjadi pengurus komisi atau Pokja. Ya. Tentu tugas dan tanggung jawab kita adalah biasanya bicara tentang organisasi. Tugas ketua apa gitu ya.
tugas wakil, tugas bendahara, sekretaris, anggota, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tugas-tugas itu kan sebenarnya hanya alat. Alat untuk apa? Alat di mana saudara dan saya, artinya kita, baik pendeta, penatua, dan seluruh komisi-komisi dan pokja yang ada, adalah alat Tuhan nih. Alat Tuhan untuk apa? Alat Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya di mana kita bisa memulihkan kehidupan ini. Jadi kita seringkali kan kalau ketemu orang di gereja kelihatannya baik-baik saja gitu ya. Padahal di balik itu kita tidak tahu pengalaman-pengalaman trauma-trauma apa yang mereka alami. Kita seringkali begitu lelah dengan organisasi-organisasi, rapat dari rapat begitu ya. Tapi kan yang utama juga adalah bagaimana kita membantu umat Tuhan ini bisa mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Supaya mereka juga bukan saja murid-murid Tuhan Yesus, tapi mereka juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Peristiwa-peristiwa dari mulai Prapaskah, Minggu Sengsara gitu ya. Sampai sekarang kita merayakan Paskah ini adalah suatu peristiwa yang merangkum kita bagaimana hidup iman kita itu menunjukkan sikap hidup menjadi orang-orang yang taat dan setia dalam imannya. Nah, oleh karena itulah hari ini kita bersyukur sebagai gereja Tuhan bahwa di sini ada 7 komisi dan juga 7 pokja. Ini angkanya bagus juga ya, 7 komisi dan 7 pokja ya. Yang nanti setiap komisi itu akan diwakili oleh para ketuanya, akan dilantik ya. Dan kita sebagai jemaat Tuhan punya tugas juga, nggak boleh lupa ya. Tugas kita adalah mendoakan mereka supaya mereka benar-benar bisa menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Dan kehadiran mereka ini menjadi alat kesaksian bagi gereja untuk kita sama-sama dipulihkan. Setiap kita tidak tahu, mungkin kita juga tidak sadar ya bahwa diri kita ini punya trauma begitu ya. Tapi kehadiran gereja, kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam melayani Tuhan itu membuat situasi dan kondisi dalam kita, dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, yang bisa menghadapi masa-masa tekanan yang berat, kita yakin juga ya, tekanan-tekanan pada saat-saat masa pandemi ini juga menjadi suatu dorongan kita untuk semakin berbuat sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan merasakan kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu, mari melalui peristiwa Paskah ini kita bangkit, kita bangunkan iman kita kembali, kita dipulihkan oleh Kristus, dan kita melakukan tugas panggilan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin.